Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 matematika diskrit dengan tugas dengan judulnya kombinatorial. Kelompok 2 ada saya sendiri Muhammad Firdaus dan Restu Andriana Swendar, rekan saya. Kombinatorial adalah cabang matematika yang mempelajari pengaturan objek-objek. Solusi yang diperoleh dengan kombinatorial adalah jumlah cara pengaturan objek-objek tertentu di dalam himpunannya. Contoh percobaan. Kombinatorial didasarkan pada hasil yang diperoleh dari suatu percobaan. Contoh percobaan dan hasilnya: 1. Melempar dadu, 2. Melempar koin uang 100 perak, 3. Memilih 5 orang wakil, 4. Menyusun jumlah kata yang panjangnya 5 huruf. Untuk kaidah dasar menghitung yang digunakan dalam kombinatorial adalah kaidah perkalian dan kaidah penjumlahan. Kaidah perkalian dan kaidah penjumlahan dapat diperluas sehingga mengandung lebih dari 2 percobaan. Contoh, misalkan 2 buah dadu yang berbeda warnanya merah dan putih dilontarkan, ada berapa macam cara untuk mendapatkan jumlah angka 4 atau 8. Cara untuk mendapatkan jumlah angka 4 adalah sebagai berikut. Dadu merah 1, dadu putih 3, dadu merah 2, dadu putih 2, dadu merah 3, dadu putih 1. Ada 3 cara. Cara untuk mendapatkan jumlah angka 8 adalah sebagai berikut. Dadu merah 2, dadu putih 6, dadu merah 3, dadu putih 5, dadu merah 4, dadu putih 4, dadu merah 6, dadu putih 2, dadu merah 5, dadu putih 3. Berarti ada 5 cara untuk jumlah angka 8-nya. Jadi untuk mendapatkan jumlah angka 4 atau 8 adalah 3 plus 5. Jadinya ada 8 cara. Contoh yang lain adalah sebuah restoran menyediakan 5 jenis makanan, misalnya nasi goreng, roti, soto ayam, sate, dan sop, serta ketiga jenis minuman yaitu susu, kopi, dan teh. Jika setiap orang boleh memesan atau satu makanan dan satu minuman, berapa banyak pasangan makanan dan minuman yang dapat dipesan? Dari persoalan di atas kita dapat menggunakan diagram pohon untuk menentukan jumlah pasangan makanan dan minuman yang akan dipesan. Untuk diagram pohonnya sebagai berikut. Nasi goreng, susu, kopi, teh. Untuk roti dengan minumannya bisa juga susu kopi teh, soto ayam juga susu kopi teh minumannya, sate minumannya susu kopi teh, sop susu kopi teh. Untuk selanjutnya perluasan kaidah menghitung. Jika n percobaan masing-masing mempunyai P1, P2 sama dengan dan seterusnya, hasil percobaan yang mungkin terjadi yang dalam hal ini setiap P1 tidak tergantung pada pilihan sebelumnya. Maka jumlah hasil percobaan yang mungkin terjadi adalah A, P1 kali P2 kali seterusnya, kaidah perkalian, dan B, P1 plus 2 plus seterusnya juga itu adalah kaidah penjumlahan. Masing-masing bisa dijawab benar atau salah. Berapakah kemungkinan kombinasi jawaban yang dibuat? Ada 1 benar salah, 2 benar salah, 3 benar salah, 4 benar salah, 5, 6, 7 benar salah, 8, 9, 10 sama benar salah. Berarti dalam kurung 2, 2-nya itu ada 10. Ada 2 kemungkinan. 2 di sini adalah 2 benar atau salah. Yang 10 itu 10 kemungkinan. Jadi 2 pangkat 10. Oke, contoh lagi. Misal terdapat 6 buah buku berbahasa Inggris, 8 buah buku berbahasa Prancis, dan 10 buah buku berbahasa Jerman. Masing-masing buku berbeda judulnya. Masing berapa jumlah cara memilih? 3 buku, masing-masing dari tiap buah buku yang berbeda bahasa. B, 1 buku sembarang bahasa. Yang A, jumlah cara memilih 3 buku masing-masing dari tiap bahasa adalah 6 buah buku berbahasa Inggris, 8 buah buku berbahasa Prancis, 10 buku berbahasa Jerman. Berarti caranya 6 dikali 8 kali 10 kalau nggak salah. Jadi totalnya 480 cara.
Yang B, jumlah cara memilih satu buku barang bahasa, yaitu bahasa Inggris, bahasa Prancis sama bahasa Jerman. Jadi 6 ditambah 8 tambah 10 ada 24 cara. Sekarang ini prinsip inklusi dan eksklusi. Informasi terkecil yang dapat disimpan di dalam memori komputer adalah byte. Setiap byte disusun oleh 8 bit. Berapa banyak jumlah byte yang dimulai dengan 11 atau berakhir dengan 11? Misalkan, himpunan A adalah himpunan byte yang dimulai dengan 11. Yang B, himpunan byte yang diakhiri dengan 11. Berarti A dan B himpunan byte yang berawal dan berakhir dengan 11. Terus A atau B himpunan byte yang berawal dengan 11 atau berakhir dengan 11 byte. Jumlah byte yang dimulai dengan 11 adalah 2 pangkat 6. Hasilnya 64. Berarti 2 dikali 2 sampai 6 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Hasilnya 64. Karena 2 posisi pertama sudah diisi dengan 11, sehingga cukup mengisi 6 posisi bit sisanya. Jadi A sama dengan 64. 64 byte itu 8 bit ya, di atas ada pengertiannya, coba di slide 11. Ya. Oke. Jadi jumlah byte yang diakhiri dengan 11 adalah 2 pangkat 6. 64 sama. Berarti 64 11 byte. Jumlah byte yang berawal dan berakhir dengan 11 ada 2 pangkat 4. 16 buah karena 2 posisi pertama dan 2 posisi terakhir sudah diisi 11, sehingga tinggal mengisi 4 posisi. Di tengah saja. Oke, sekarang permutasi. Untuk selanjutnya permutasi. Definisi dari permutasi adalah jumlah urutan berbeda dari pengaturan objek-objek. Nah, untuk contohnya ada bola merah, biru, dan putih. Dan untuk kotaknya ada kotak 1, 2, dan 3. Jadi masing-masing kotak 1, 2, 3 bisa untuk ada bola merah, biru, putihnya. Dengan urutan misalnya merah, biru, putih, merah, putih, biru. Selanjutnya biru, merah, putih, bisa biru, putih, merah, dan seterusnya. Kemudian urutan berbeda yaitu 3, 2, 1 atau faktorial 3 sama dengan 62. Selanjutnya kombinasi adalah bentuk khusus dari permutasi. Jika pada permutasi urutan kemunculan diperhitungkan, maka pada kombinasi urutan kemunculan diabaikan. Urutan ABC, BCA, dan ACB dianggap sama dan dihitung sekali. Untuk contoh gambarnya, bagi berikut misalkan ada 2 buah bola yang warnanya sama. A dan B dan A sama. Untuk penjelasannya, jumlah cara memasukkan 2 bola yang warnanya sama ke dalam 3 buah kotak. Untuk P, 3 menunjukkan 3 buah kotaknya, dan 2 menunjukkan bola warnanya. Jadi P dalam kurung 3, 2 dalam tutup kurung dibagi faktorial 2 sama dengan 3 faktorial 3 dibagi faktorial 1 dibagi faktorial 2 sama dengan 3 kali 2 dibagi 2 dengan hasilnya 3. Sekarang bila jumlah bola 3 dan jumlah kotak 10, maka jumlah cara memasukkan bola ke dalam kotak adalah, misalnya jumlah kotaknya 10 dan jumlah bolanya ada 3. Jadi P dalam kurung 10,3 dibagi faktorial 3 sama dengan 10 faktorial dibagi 7 faktorial
dibagi 3. Jadi sama dengan 10 kali 9 kali 8 itu sudah disederhanain dibagi faktorial 3. Karena ada faktorial 3 cara memasukkan bola yang warnanya merah. Secara umum jumlah cara memasukkan R buah bola yang berwarna sama ke dalam N buah kotak adalah N1, N2, N1 dalam kurung dibagi R faktorial sama dengan N faktorial dibagi R faktorial dalam kurung N kurang R faktorial. Rumusnya C N faktorial dibagi R dalam kurung N kurang R faktorial disebut rumus kombinasi R dan dinamakan dengan C N R atau NR. Oke. Sekarang permutasi dan kombinasi bentuk umum. Kita mempunyai N buah bola yang tidak seluruhnya berbeda warna, jadi ada beberapa bola yang warnanya sama indistinguishable. Misalkan, dari N buah bola itu terdapat N1 bola diantaranya berwarna 1, N2 diantaranya berwarna 2, NK bola diantaranya berwarna 3, dan N1 tambah N2 tambah seterusnya N3, N4 sampai NK sama dengan N. Okay. Dengan demikian permutasi N bola yang mana N diantaranya berwarna 1, N2 bola berwarna 2, NK berwarna K adalah P, N, N1, N2, N3, seterusnya sampai K sama dengan, berarti sama dengan P dalam kurung N, N dibagi N1 faktorial, terus N2 faktorial, sampai NK faktorial. Terus kesininya tuh N kali N sama dengan N faktorial per N1 faktorial, N2 faktorial, NK faktorial. Oke. Jumlah cara pengaturan seluruh bola ke dalam kotak. Seluruh bola ke dalam kotak. C. N. N1, N2 sampai NK biasa kayak tadi. N faktorial per N1 faktorial, N2 faktorial sampai NK faktorial. Dinamakan kombinasi bentuk umum, generalized combination bahasa Inggris. Nah, terus kita dapat melihat bahwa tidak ada perbedaan antara permutasi bentuk umum dengan kombinasi bentuk umum keduanya dapat dihitung dengan rumus yang sama. Dalam kurung N, N1, N2 sampai NK sama dengan ini yang C, N, N1, N2 dan seterusnya sampai NK. Berarti N faktorial per N1, N2 sampai NK. Seperti itu. Sama. Terus contoh Mississippi. Itu soal huruf M 1 buah, I ada 4 buah, 1, 2, 3, 4. Terus huruf S ada 1, 2, 3, 4. Huruf P ada 2.
Berarti N ditambah 1, 4, 4, tambah 2, sama dengan 11, 2, sama dengan jumlah elemen himpunan. Ada dua cara yang dapat digunakan untuk menyelesaikan persoalan ini. Keduanya memberikan hasil yang sama. Oke, kita kerjakan yang tadi ya, Mississippi. Cara pertama jumlah string. T, 11. 11 tuh... Oh, jumlah semua 11. 11. Terus N satunya 1, 4, 4, 2. Berarti 11-nya taruh di sini. Faktorial. Terus 1 ke sini, 4, 4 faktorial sama 2 faktorial. Dijumlahkan, biasa ngitung faktorial 11 kali 10 kali 9 sampai 1. Hasilnya ini 340.465 buah. Cara kedua, jumlah string. C. Dirumus yang tadinya. 11 kali 1, 11 kali 1, 10 kali 4, 6 dikali 4, 2 dikali 2. Apa nama dia ya? 11 faktorial per 1 faktorial kali 10 faktorial dikali 10 faktorial. Ini biasa turun ke bawah 11, 11, 10, 10, 6 faktorial, 2 faktorial. Terus dari sini 1 faktorial. Pokoknya gini, dihitung. Jadi 11 faktorial per 1 faktorial kali 4 faktorial kali 4 faktorial kali 2 faktorial, hasilnya 30.465 buah. Oke. Seperti itu penjelasan dari kami dengan materi kombinatorial, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.